Ing ketemu lagi sama Kak Yosua di ibadah anak online Kingdom Kids. Kak Yosua sapa adik-adik harus jawab dengan semangat. Kingdom Kids, yes. Kingdom Kids, Kingdom Kids, yes I am. Wow. Shalom adik-adik, apa kabar? Adik-adik semangat kan? Masih semangat mau beribadah kepada Tuhan kan? Hebat adik-adik semuanya. Coba siapa yang masih ingat firman Tuhan minggu yang lalu? Jangan lupain dong. Iya, minggu lalu firman Tuhan berbicara tentang perlindungan Tuhan yang bukan cuma buat kita, tapi juga buat teman-teman kita. Hebat ya Tuhan kita, luar biasa. Oke, sekarang kita belajar lagi ayat hafalan yang kita pelajari minggu lalu. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sekali lagi ya. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Pinter adik-adik semuanya. Oke, sebelum kita mulai pujian penyembahan kita hari ini, Kak Yosua udah gak sabar. Tapi adik-adik harus ingat, kita punya 3 peraturan yang adik-adik harus ikuti selama ibadah. Nomor 1, adik-adik harus duduk yang manis di tempat masing-masing. Jangan lari-lari. Nomor 2, adik-adik harus memuji Tuhan dengan semangat. Dan nomor 3, ketika adik-adik mendengarkan firman Tuhan, adik-adik harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Bisa semuanya? Oke, yuk sekarang kita mulai ibadah kita di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Kami sungguh bersuka cita Tuhan boleh memberikan kesempatan bagi kami semua untuk kembali beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kiranya Roh-Mu yang menguasai kami semua sepanjang ibadah ini. Dan kiranya Tuhan memberkati ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Yuk kita sama-sama nyanyi. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Sekali lagi, aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, tongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Mahkota, bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus,
memberitakan Injil Tuhan. Bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Wow, luar biasa adik-adik. Masih semangat? Ayo sekarang kita mau nyatakan kesenangan kita jadi anak Tuhan. Kakak-kakak siap? Ayo kita nyanyi, aku senang jadi anak Tuhan. Siap semuanya? Adik-adik ikutin kakak-kakak ya. Senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, gak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, gak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh. Anak Tuhan gak boleh bohong. Anak Tuhan gak boleh bohong. Sekali lagi. Anak Tuhan gak boleh bohong. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Wow, adik-adik hebat banget. Tadi jogetnya bener-bener semangat. Kayak Yosua seneng banget. Kayaknya kita perlu nyanyi satu lagu lagi. Gimana kalau kita nyanyi I love you Jesus, oke? Yuk bareng-bareng nyanyi I love you Jesus. Boleh sambil tepuk tangan adik-adik. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my. I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Deep down in my heart. Sekali lagi, deep down in my heart. Woo! Luar biasa, adik-adik menyayangi Tuhan Yesus. Kak Yosua seneng banget. Sekarang saatnya kita siapin hati kita lagi nih. Karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Pasti firman Tuhan minggu ini lebih seru lagi dari yang minggu kemarin. Adik-adik penasaran gak? Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama naikkan pujian ini. Mari masuk ke dalam hatiku Tuhan Yesus. Mari masuk, masuk hatiku
Ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku. Ya Yesus. Sekali lagi adik-adik. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku. Ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku. Ya Yesus. Lebih sungguh lagi adik-adik, katakan. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku. Ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku. Ya Yesus, dalam hatiku, dalam hatiku. Ya Yesus. Mari adik-adik, kita ambil sikap yang sungguh-sungguh. Kita mau lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih ya. Kami senang deh boleh menari, boleh menyanyi untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan yang baik, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Waduh, cantik-cantik dan ganteng-ganteng udah siap untuk dengarkan firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan sayang sekali sama kami. Dan kami juga mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya untuk hari yang baru ini. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Kingdom Kids dimanapun kamu berada, siapa yang masih ingat nih firman Tuhan minggu lalu? Aku lupa kakak. Kita sudah belajar loh beberapa minggu yang lalu tentang doa Bapa kami. Apa? Doa Bapa kami. Betul. Yuk Kak Ina mau ajak adik-adik Kingdom Kids. Kita ulang ya, pelan-pelan, gak apa-apa. Adanya di dalam Matius 6 ayat 9 dan seterusnya. Sama-sama ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Nah, sampai di situ dulu adik-adik. Adik-adik ulang ya, ikuti Kak Ina. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dari kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Wah, Kak Ina kecepetan nih. Oke, nanti kita ulang ya. Lanjut ya. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Panjang Kak, aku gak hafal. Sekarang belum hafal gak apa-apa. Yang penting kamu belajar ya. Nanti papa mama pasti akan bantu kamu untuk mengingat firman Tuhan ini. Nah, sekarang kita akan sama-sama belajar nih. Tunggu dulu. Siapa di sini yang pernah belajar naik sepeda? Naik sepeda roda 3. Kenceng. Ngebut ada? Yang udah belajar ngebut sepeda? Wah, jangan ngebut-ngebut. Adik-adik pernah tidak dengar mama bilang, hati-hati, hati-hati, jangan cepet-cepet, stop. Pernah nggak gitu? Pernah ya? Kalau kamu lagi naik sepeda, ayo hati-hati, hati-hati. Kenapa kira-kira adik-adik? Betul, karena papa mama sayang sekali sama kamu. Papa mama khawatir kamu jatuh dan luka, atau takut kamu kena kendaraan lain. Aduh, papa mama sedih kalau kamu terluka atau kena kendaraan lain. Oleh sebab itu, papa mama larang kamu naik sepedanya kenceng-kenceng, apalagi di pinggir jalan. Kalau adik-adik naik sepedanya di pekarangan rumah, itu masih aman, asal kamu hati-hati. Tapi ada nih adik-adik yang naik sepedanya kenceng, tapi di jalan raya. Aku di pinggir kok Kak, tetap saja mama papa pasti khawatir. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mau ingatin sama kita bahwa Tuhan juga sayang loh sama adik-adik, sama kakak juga. Tuhan mau kita tidak kena masalah. Masalah itu apa? Godaan. Godaan itu apa dong Kak? Aku gak ngerti. Itu loh, kalau misalnya ada tukang permen nih. Terus tukang permennya bilang nih, ayo Dek, kamu beli dong Dek. Nah, itu namanya digoda. Atau misalnya kalau adik-adik sedang minum susu, terus tiba-tiba adik-adik pikir nih, aku mau lempar botol susunya. Aku gak mau taruh bagus-bagus, aku habis minum susu aku mau lempar. Boleh gak gitu? Itu gak boleh. Itu kita digoda sama siapa? Sama iblis yang mau kita menjadi anak yang tidak baik. Menjadi anak yang tidak dengar-dengaran sama firman Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan yang hebat itu mau melindungi kita dari rencana jahat si iblis. Tuhan tetap mau kita menjadi anak-anaknya. Makanya Tuhan ajar kita berdoa hari ini. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan atau godaan. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi anak-anak yang bikin hati Tuhan sedih adik-adik. Nah, tapi adik-adik bilang, tapi aku malu dong kalau gitu. Adik-adik, di dalam firman Tuhan
Di dalam Mazmur 19 ayat yang ke-13 itu ceritain tentang seorang raja. Raja loh adik-adik. Raja itu adalah orang yang hebat. Namanya Raja Daud. Nah, ternyata Raja Daud juga pernah minta tolong sama Tuhan untuk dilindungi, untuk dijagai. Begini doanya Raja Daud adik-adik. Dikatakan, lindungi hambamu Tuhan juga terhadap orang-orang yang kurang ajar. Jangan mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Adik-adik, pada saat itu Raja Daud minta tolong sama Tuhan. Minta apa? Minta tolong, betul. Minta tolongnya apa? Dikasih permen, dikasih makanan? Bukan adik-adik. Raja Daud minta tolong supaya Tuhan melindungi dia. Dari siapa? Dari orang-orang yang jahat. Nah adik-adik juga bisa minta tolong sama Tuhan supaya adik-adik juga dilindungi, dijagai. Kalau gitu Tuhan bisa tolong kita bagaimana caranya ya Kak? Tuhan bisa banyak cara untuk melindungi kita. Contoh misalnya tadi cerita adik-adik naik sepeda. Udah bunyi kring 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 kring. Permisi aku mau lewat. Kring 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 kring. Permisi aku mau lewat. Adik-adik terus jalan. Terus nggak pencet rem. Terus aja ngebut terus walaupun kering-kering permisi. Akhirnya adik-adik jatuh. Nah, peringatan dari papa mama itu juga bisa menolong kita adik-adik. Yang Tuhan pakai untuk melindungi kita dari hal-hal yang tidak baik. Nah, adik-adik, Tuhan menolong kita itu pasti. Tuhan jagai kita, Tuhan lindungi kita. Tapi apa Kak? Tapi kita adik-adik dan kakak, kita juga harus mau dong melindungi diri sendiri. Masa kita bilang, udah terserah Tuhan deh, Tuhan yang jagain aku kok. Jadi aku enak aja, aku bisa lari-lari, nyebrang-nyebrang di jalanan, begitu enggak? Enggak adik-adik, aku bisa pukul-pukul orang supaya aku seneng, kan nanti Tuhan jagain. Tidak begitu adik-adik. Tuhan sudah melindungi kita, tapi kita juga harus menjaga diri kita sendiri. Misalnya contoh tadi naik sepeda. Siapa di sini yang naik sepedanya ngebut-ngebut atau tidak hati-hati? Nah itu artinya sama saja kita tidak menjaga diri sendiri. Kalau Tuhan tolong kita dari godaan, dari gangguan, kita juga harus menolong diri sendiri adik-adik. Caranya gimana? Dengar-dengaran papa dan mama. Kalau papa dan mama bilang, Nova, kamu jangan main sepeda di pinggir jalan ya. Tidak boleh main sepeda di jalanan maksudnya. Terus misalnya ada adik kita atau teman kita yang namanya Nova. Emang kenapa Ma? Nanti kamu cilaka. Oh salah, bukan cilaka, nanti kamu celaka. Nah, nanti kamu celaka. Kamu bisa kena mobil, motor atau yang lainnya. Nova tahu nggak? Tahu. Bahwa kalau main di jalan raya, main sepeda itu tidak aman. Tuhan lindungi nggak? Lindungi. Tapi kalau kamu tetap main di jalan, bagaimana adik-adik? Bisa nggak kena tabrak atau kena senggol motor? Bisa. Kenapa? Kalau Tuhan lindungi, kita juga harus melindungi diri sendiri. Menuruti apa kata papa dan mama. Nasihat papa dan mama. Nah adik-adik, kita belajar ya. Kita jangan pikir, Tuhan lindungi kok, Tuhan jagai. Tapi kita masuk nih di dalam godaan. Kita bilang, ganggu aku dong.
aku mau dong dicoba. Wah, tidak boleh begitu ya adik-adik ya. Kak Ina percaya adik-adik adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang dengar-dengaran kata papa dan mama. Sehingga perlindungan Tuhan itu sempurna atas kita. Kenapa? Karena kita juga menjaga diri kita sendiri dari gangguan. Jadi kalau kita tahu itu berbahaya, boleh nggak kita langgar adik-adik? Tentu tidak boleh ya. Jadi kita juga tidak boleh nantangin Tuhan. Weh, Tuhan katanya bisa jagain aku. Nih dong, aku sekarang mau loncat nih. Tuhan jagain aku. Begitu tidak? Tidak adik-adik. Contohnya apa Kak? Contohnya Tuhan Yesus sendiri loh. Hah? Tuhan Yesus pernah diganggu? Pernah adik-adik. Tuhan Yesus pernah diganggu. Waktu itu Tuhan Yesus habis puasa. Puasa itu apa Kak? Puasa itu tidak makan dan tidak minum adik-adik. Selama 1 harian Tuhan Yesus, selama 40 hari Tuhan Yesus tidak makan dan tidak minum. Perutnya lapar adik-adik. Aduh lapar. Tapi Tuhan Yesus cepat-cepat gak makan? Enggak. Ada iblis yang ganggu. Dia bilang gini, Tuhan Yesus, kalau kamu anak Allah, kamu tuh ubah tuh batu jadi roti. Wah, Tuhan Yesus lagi lapar. Tuhan Yesus langsung ubah gak? Enggak adik-adik, tidak. Tuhan Yesus berkata, ada firman berkata, janganlah kamu hidup dari roti saja, tapi dari firman Tuhan. Wah, iblisnya kalah. Iblisnya kalah 1 kali adik-adik. 1-0. Terus kemudian Tuhan Yesus dibawa adik-adik ke atas puncak gunung yang tinggi. Iblis bilang lagi sama Tuhan Yesus, digoda lagi. Tuhan Yesus nih ditantang. Tuhan Yesus dilindungi oleh Bapa enggak? Iya, tapi Tuhan Yesus ditantang oleh iblis. Tuhan Yesus, kalau kamu itu anak Allah, sekarang kamu harus menyembah aku, sujud, menyembah. Nanti aku akan kasih semuanya. Wow, dikasih dunia adik-adik. Tuhan Yesus tergoda enggak? Tidak adik-adik. Tuhan Yesus tetap dengar dan taat kepada Allah Bapa. Dan dia bilang, ada tertulis jangan kamu menyembah kepada iblis. Jangan menyembah selain kepada Tuhan. Wah, sudah 2-0 adik-adik. Tuhan Yesus hebat. Lalu sekali lagi, iblis bawa Tuhan Yesus ke atap gereja. Lalu iblis bilang, kalau kamu anak Allah, kamu jatuh dong ke bawah. Jatuhin diri kamu. Pasti nanti malaikat Tuhan disuruh sama Bapa untuk pegangin kamu. Tuhan Yesus terima gak tantangannya? Tidak, bukan karena Tuhan Yesus takut. Tapi Tuhan Yesus tidak mau dikuasai sama iblis. Firman Tuhan berkata jangan mencobai Tuhan. Akhirnya adik-adik Tuhan Yesus menang 3 kali. 3-0. Iblisnya Iblisnya kalah adik-adik. Nah, Tuhan Yesus menang. Adik-adik dan kakak, kalau ditolong oleh Tuhan Yesus kita juga pasti menang. Oleh sebab itu kita harus selalu berdoa, minta pertolongan Tuhan. Kita berkata, Tuhan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Kita juga harus berkata, aku gak mau diganggu oleh iblis. Aku mau lepaskan dari yang jahat. Sekarang kakak tanya, kalau adik-adik misalnya mama tidak belikan sesuatu yang adik-adik mau. Mama tidak punya uang misalnya. Terus adik-adik marah-marah gak? Ngambek-ngambek gak? Atau misalnya mama lagi sibuk, belum sempat buatkan susu. Adik-adik nangis gak? Pokoknya susu! Gitu gak? Enggak ya. Kalau misalnya susunya sudah habis, entah di botol atau di gelas, terus adik-adik main lempar aja. Gitu gak?
Kalau adik-adik lakukan itu artinya adik-adik kalah. Tapi kan jangan lupa ada Tuhan Yesus di dalam kita yang kasih kita kemenangan. Wah, adik-adik hebat kalau bersama dengan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, kakak mau ajak adik-adik berdoa. Kita minta supaya Tuhan tolong kita dari godaan. Yuk, kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan menolong kami. Tuhan tidak membiarkan kami sendiri. Tuhan memberikan kami kekuatan sehingga kami tidak dikuasai oleh godaan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Tuhan tetap memegang tangan kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita harus selalu menang atas godaan. Biar kiranya firman Tuhan hari ini adik-adik dengar dan lakukan. Papa Mama akan membantu kamu untuk menjadi anak-anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kita akan ketemu lagi pada ibadah Kingdom Kids selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang menceritakan kepada kita tentang Allah itu adalah Allah semesta alam. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat atas semua ciptaannya. Kita sudah mendengar bagaimana besarnya Allah, maha kuasanya Allah mengatur seluruh jagat raya ini, termasuk kita manusia. Adik-adik, sekarang kita akan membuat aktivitas. Kakak akan memberikan tantangannya. Adik-adik harus bisa membuat yang lebih bagus, yang lebih kreatif dari apa yang sudah kakak contohkan. Bahan-bahannya bisa menggunakan apa saja yang ada di sekeliling adik-adik. Nanti kakak akan contohkan dari beberapa bahan yang bisa adik-adik pakai. Atau mungkin adik-adik juga bisa menggunakan batu misalnya atau apa saja. Hari ini kita akan membuat tata surya. Setelah mempersiapkan bahan-bahannya, sekarang kita akan mulai susun sesuai dengan urutan tata surya kita. Kita akan mulai dari benda yang paling besar yaitu matahari. Kita letakkan di sini. Ya, matahari. Nanti adik-adik bisa tuliskan di sini matahari. Lalu setelah matahari ada planet Merkurius. Itu adalah planet yang terdekat. Setelah planet Merkurius ada planet Venus. Nah, jaraknya adik-adik sesuaikan ya. Lalu ada bumi. Kenapa bumi gambarnya kok selalu agak biru-biru, Kak? Karena bumi itu ada airnya, diliputi oleh air. Jadi sehingga kesannya yang ditangkap adalah biru. Lalu ada planet Mars. Nah, di sini. Setelah planet Mars ada planet Jupiter. Nah, ini kakak gunakan kertas koran yang dibuat bola lalu dibungkus dengan kertas warna. Sebenarnya kalau kakak lebih suka yang seperti ini adik-adik, kelihatan lebih alami. Kenapa? Karena tidak bulat, benar-benar bulat gitu ya. Jadi ada gelombang-gelombangnya. Ini adalah planet Jupiter. Setelah itu ada planet Saturnus. Nah, adik-adik kalau kita bicara planet Saturnus, ada yang unik dari planet Saturnus. Apa itu? Betul sekali. Planet Saturnus adalah satu-satunya planet yang menggunakan cincin adik-adik. Jadi ini ya planet Saturnus dengan cincinnya. Kita letakkan di sini. Lalu planet Uranus. Setelah planet Uranus, ada planet Neptunus. Kakak gunakan ini ya. Ini juga kertas koran yang dibungkus dengan kertas krep. Kita letakkan di sana, di ujung
Kesannya kelihatannya paling kecil. Kenapa? Karena paling jauh adik-adik. Nah, seperti ini. Setelah posisinya tepat, adik-adik bisa lem. Setelah dilem, baru kita beri nama di bawahnya. Sekali lagi kita akan ulang ya. Sekali lagi kita akan ulang. Ini adalah matahari. Di sebelahnya matahari, Merkurius. Lalu Venus. Setelah itu bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan yang paling ujung adalah Neptunus. Adik-adik, ini adalah contoh yang kakak bisa berikan. Tantangannya adalah adik-adik bisa membuat yang lebih kreatif lagi, misalnya dari bola digantung, tapi urutannya yang tepat, seperti yang sudah kita buat. Nah, adik-adik, kakak berharap adik-adik bisa membuatnya dengan segala macam bahan yang ada di sekitar kamu. Jangan lupa setelah kreativitas kamu selesai, membuat tata surya ini, difoto bersama dengan kamu, lalu kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Sertakan nama gereja, dan asal daerah kamu. Ditunggu paling lambat hari Senin, jadi kamu masih punya waktu untuk mempersiapkan dan membuatnya. Baik adik-adik, kakak tunggu hasil-hasil yang hebat dari kamu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kak Yosua seneng banget sama firman Tuhan. Adik-adik seneng juga enggak? Hebat. Adik-adik jangan lupa selalu bersyukur sama Tuhan ya. Dan adik-adik juga harus ingat, adik-adik harus selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Oke? Sekarang kita mau tutup kembali ibadah kita di dalam doa. Yuk sama-sama lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat ibadah kami kepada Tuhan hari ini. Semua ini terjadi berkat Tuhan yang baik buat kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami mau udahin ibadah kami hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kingdom Kids, yes. Kingdom Kids, I. Kingdom Kids, yes I.